Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap penyelenggaraan di toko bebas bea. Pengawasan yang pertama dilakukan oleh pejabat bea cukai dengan cara melakukan penelitian atas pemasukan barang ya per dokumen pabean, kemudian penjualan barang dan juga penelitian terkait dengan persediaan barang. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai menunjukkan ada selisih kurang atau lebih, barang di DPP dijual kepada orang yang tidak berhak, maka akan dilakukan penelitian yang lebih mendalam, atau dalam terminologi bea cukai dilakukan penelitian mendalam ya. Apabila ada selisih ya, baik kurang maupun lebih, maupun ditemukan bahwa barang di dalam DPP dijual kepada orang yang berhak, tentunya berdasarkan dokumen yang sedang dilakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian dilakukan penelitian lebih mendalam, apakah selisih kurang lebih ini ada pelanggaran administratif atau ada indikasi tindak pidana. Tentu penyelesaian nanti akan berbeda. Kalau tidak ada indikasi pidana, ada selisih kurang lebih, tentu dikenakan sanksi administrasi. Kalau ada indikasi pidana atau ada dugaan tindak pidana, maka akan dilakukan penyidikan. Nah, kemudian hasil analisis atau penelitian yang dilakukan oleh pejabat bea cukai yang melakukan pengawasan ini disampaikan kepada kepala kantor wilayah ya, setiap 6 bulan sekali. Jadi laporan ke Kanwil dilakukan setiap semester kepada ke Kanwil selaku pejabat yang melakukan yang menerbitkan perizinan TPB ya. Paling sedikit yang di laporan itu berisi variabel-variabel berupa aktivitas perusahaan. Yang kedua, rekam jejak pengusaha TPB yang bersangkutan, ya, jadi profil TPB yang bersangkutan secara umum begitu. Kemudian ada rekapitulasi pemasukan, pengeluaran dan persediaan barang. Nah, rekapitulasi pemasukan ini tentunya nanti dibedakan berdasarkan asal barangnya, pemasukan asal impor, asal gudang belikat misalnya, atau pemasukan dari tempat lain dalam daerah pabean. Itu merupakan elemen-elemen data yang termasuk di dalam laporan yang diserahkan kepada kepala kantor wilayah selaku pejabat yang menerbitkan izin sebagai penyelenggara sekaligus pengusaha toko bebas bea. Nah, yang berikutnya adalah pengawasan petugas bea cukai terhadap sistem IT inventory. Nah, pejabat bea cukai dapat melakukan pengawasan kepada IT inventory secara langsung ya dari kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai ya. Di situ bea cukai bisa melihat pola mutasi atau mutasi barang yang ada di dalam TPP yang sedang dilakukan penelitian. Nah, apabila penelitian melalui IT inventory ini terdapat selisih, baik itu selisih kurang maupun selisih lebih, atau ditemukan barang di dalam TPP itu dijual kepada orang yang tidak berhak, maka sama dengan sebelumnya dilakukan penelitian mendalam ya. Nah, di dalam mendalam ini nanti juga ada dihasilkan selisih kurang atau lebih itu karena pelanggaran administratif atau ada indikasi tindak pidana. Tentunya nanti penyelesaian akan berbeda. Kalau administratif nanti dikenakan sanksi administrasi, yang kalau ada indikasi tindak pidana tentunya akan dilakukan penyidikan untuk membuktikan apakah dugaan tindak pidana itu terbukti atau tidak. Kemudian pengawasan yang dilakukan oleh kepala KPU atau kepala kantor pabean itu dilakukan berdasarkan manajemen risiko ya, menggunakan manajemen risiko. Tentunya setiap jenis pengawasan disesuaikan dengan profil risiko dari masing-masing perusahaan yang mendapat fasilitas sebagai toko bebas bea.
Kemudian untuk kepala KPU dan kepala kantor pabean yang melakukan analisa terhadap akses IT inventory, ya inventory itu dikombinasikan dengan CCTV, jadi akses IT inventory dan atau akses CCTV itu pelaporannya secara periodik dilakukan kepada Kakanwil selama kurang lebih 1 bulan sekali ya. Kalau pengawasan untuk IT inventory-nya sebulan sekali dilaporkan kepada kepala KPU, kepala Kanwil, kepala kantor wilayah yang menerbitkan perizinan. Kemudian kepala kantor wilayah maupun kepala kantor pabean atau kepala kantor KPU atau pejabat yang ditunjuk itu dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu di toko bebas bea dengan maksud atau dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pengusaha toko bebas bea. Jadi di dalam pengawasan atas toko bebas bea ini ada pengawasan yang dilakukan secara rutin terus-menerus pada saat penelitian dokumen, ada juga pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu untuk tujuan pengujian kepatuhan pengusaha toko bebas bea dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan mendadak ke perusahaan bersangkutan. Dan pengawasan berikutnya adalah pengawasan dengan menggunakan mekanisme audit. Tentunya kalau menggunakan mekanisme audit, pengawasan ini merupakan selama periode tertentu yang ditunjukkan berdasarkan surat tugas. Nah, audit ini tentunya untuk melakukan uji kepatuhan atas penyelenggaraan yang dilakukan oleh toko bebas bea untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Karena untuk pengajuan 2 tahun ini dengan maksud agar pada saat nanti misalnya ditemukan pelanggaran terkait dengan jumlah, jenis, dan harga barang, khususnya harga barang, maka Bea Cukai masih memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran karena terdapat kesalahan terkait dengan harga barang. Demikian penjelasan saya terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atas penyelenggaraan toko bebas bea.